Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menggabungkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk bisa belajar. Karena dua nikmat ini, kesehatan dan waktu luang juga, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sembarangan kepada para hambanya. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara para hambanya siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan tersebut. Ya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk belajar. Semoga dengan kegiatan seperti ini, ya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kepada kita kepada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, yang mengerahkan tenaganya untuk bisa belajar dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya jalan untuk menuju surga. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengerahkan waktu kita, kesempatan kita untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita akan memudahkan jalan kita menuju surga. Termasuk di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk menuju surganya adalah kemudahan tatkala melaksanakan ibadah-ibadah, termasuk di bulan Ramadan ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima amalan ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada bulan ini menjadi keberkahan dan penimbang berat amalan kita tatkala di akhirat kelak. Ya, insya Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita akan melanjutkan kitab kita belajar bersama sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, yang berjudul Sifat Ibadir Rahman. Sifat-sifat yang mengenai tentang apa saja sifat-sifat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah Subhanahu wa taala rangkum di akhir surat Al-Furqan. Ya, kita langsung saja membaca, masuk pada halaman yang ke-7. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannifur rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis, hafidhahullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. As-sifatul ula, itu sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama yang mana dimiliki ciri-ciri hamba Ar-Rahman, yaitu as-sakinatu wal wiqar wat-tawadhu'u lillahi wa li'ibadihi. Termasuk di antara sifat yang pertama, sifat hamba Ar-Rahman, yaitu as-sakinah, yaitu tenang, wal wiqar, dan tunduk, patuh, wat-tawadhu'u lillahi wa li'ibadihi, dan mereka itu tawadhu, rendah diri kepada Allah dan rendah diri kepada hamba-hambanya. Ya, poin pentingnya di sini adalah bahwasannya sifat hamba Ar-Rahman yang pertama yaitu as-sakinah. Mereka itu orangnya tenang, ya. Wal wiqar, dan tunduk, wat tawadhu, dan tawadhu untuk Allah di hadapan Allah, wal ibadi, dan tawadhu kepada para hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya apa? Berkaitan tentang poin tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu tatkala berjalan, yamshuna, tatkala mereka berjalan di atas muka bumi, mereka berjalan dengan tenang. Hauna, yaitu as-sakinah wal wiqar, yaitu mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan tunduk, dengan rendah diri, dengan tenang, dengan menundukkan seluruh apa yang mereka punya.
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka diajak bicara, mereka diajak bicara oleh orang-orang yang kurang berilmu, mereka hanya mengatakan qalu salama. Mereka mengatakan semoga keselamatan atas kalian. Ya, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya sifat ibadur rahman yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di rentetan ayat nantinya juga Allah Subhanahu wa taala memulai bahwasanya ciri-ciri sifat ibadur rahman itu yang pertama yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka bumi itu dengan tenang, dengan tunduk, dengan tawadhu. Ya, mereka merendahkan diri mereka baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun mereka merendahkan diri mereka di hadapan para manusia. Itu yang garis sampai hauna. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka diajak bicara atau diolok-olok oleh orang-orang yang tidak berilmu, mereka membalas hal tersebut dengan ucapan qalu salama. Semoga keselamatan atas kalian. Ya, ini tidak diragukan lagi bahwasanya semoga keselamatan atas kalian itu merupakan sebuah doa. Orang-orang beriman itu tatkala diajak bicara atau diajak dialog atau diolok-olok oleh orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang beriman itu hanya mendoakan, bukan membalas dengan hal yang serupa. Tatkala kita diejek, kita tidak boleh balas mengejek. Tapi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, tatkala orang-orang beriman itu diolok-olok oleh orang-orang yang kurang berilmu, maka mereka hanya mendoakan keselamatan atas mereka. Kemudian rohnya min sifati ibadir rahman wa jamili nu'utihim, termasuk di antara sifat-sifat ibadur rahman dan bagusnya sifat-sifat mereka dan bagusnya perangai-perangai mereka tawadhu'uhum lillahi wa li'ibadihi, dan tawadhu'nya mereka, yaitu tawadhu'nya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk di antara bagusnya sifat ibadur rahman itu dan keindahan sifat-sifat mereka, mereka tawadhu untuk Allah. Yang pertama. Wali'ibadihi, dan ketawaduan mereka untuk Allah itu mengantarkan ketawaduan mereka untuk hamba-hambanya. Artinya mereka tawadhu di hadapan Allah, mereka juga tawadhu di hadapan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena dua ini ya sangat berkaitan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas." Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki sifat-sifat dan akhlak dia sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbagusi hubungan dia, akan memperbagusi akhlak dan adab dia di hadapan para manusia. Oleh karenanya, tatkala seorang hamba telah memperbagusi hubungan dia dengan Allah, menunaikan kewajiban-kewajibannya, berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah barang tentu dia lebih beradab lagi, berakhlak lagi di hadapan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka seperti apa? Ya, fayamshuna bisakinatin wa tuma'ninatin wa wiqar. Termasuk di antara bentuk ketawaduan mereka, bentuk tunduknya mereka itu yamshuna bisakinatin, mereka berjalan di atas muka bumi itu dengan tenang, dengan adem, dengan ayem. Wa tuma'ninah, dan hati ini rasanya legowo, hati ini rasanya enak, tenang. Wa wiqar, dan mereka itu berjalan di atas muka bumi itu dengan tunduk. Wa hadat tawadhu alladhi dhahara ala masyihim wa hayatihim innama huwa thamratun min thimaril iman. Bahwasannya ketawaduan ini, ketawaduan mereka tatkala mereka berjalan itu sesungguhnya hal tersebut merupakan buah dari buah keimanan mereka. Ya, bahwasanya tatkala mereka berjalan di atas muka bumi ini,
mereka berjalan dengan tenang, mereka berjalan dengan tunduk, dengan tawadhu, sesungguhnya sifat tersebut merupakan buah dari keimanan mereka. Karena tatkala iman itu sudah menancap dalam hati seorang hamba, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang wajib mereka ikuti. Mereka beriman kepada seluruh iman-iman dan konsekuensinya, maka tatkala seorang sudah benar dalam imannya, as-sidqu fil iman, tatkala mereka sudah benar dalam imannya, maka akan membuahkan sifat-sifat yang bagus, akan membuahkan sifat-sifat yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam anjurkan. Maka tatkala seorang hamba sudah kuat imannya, maka dengan hal tersebut, dengan keimanannya akan melahirkan sifat-sifat yang mulia, akan melahirkan sifat-sifat yang bagus. Oleh karenanya, tatkala seorang hamba ya berakhlak kurang bagus atau beradab yang kurang baik, maka perlu dipertanyakan keislaman dan keimanannya. Apakah keislaman dan keimanannya benar-benar bersungguh-sungguh ataukah belum? Maka tatkala melahirkan dari seorang hamba sebuah sifat-sifat yang bagus, itu merupakan bukti akan kebenaran, akan kesungguhan tatkala dia menjadi seorang yang beriman. Karena kita dalam hidup itu dianjurkan untuk mengikuti Nabi. Ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita suri tauladan yang wajib kita ikuti, yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ya dalam diri Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam hidup seperti apa? Aisyah menyebutkan kana khuluquhul Quran, bahwasannya akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Maka kita dianjurkan untuk bisa mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tatkala ittiba kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ittiba'an sahihan, yaitu mengikuti dengan cara yang baik, mengikuti dengan maksimal, maka akan membuahkan akhlak ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam diri kita. Tatkala kita sudah mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan bagus, maka sifat-sifat Nabi, ajaran-ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentu akan muncul di seluk-beluk kehidupan kita semuanya. Wa atharun min atharihi, bahwasannya akhlak yang baik itu merupakan dampak yang bagus dari dampak-dampak keimanan. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasannya tawadhu itu merupakan hasil dari keimanan yang bagus dari seorang hamba dan dampak yang baik dari keimanan seorang hamba. Di bawahnya qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu fi qaulihi ta'ala. Ibnu Abbas berkata tentang sabda Allah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu ai bitta'ati wal afafi wat tawadhu, yaitu yang dimaksud dengan hauna di sini adalah mereka berjalan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berjalan bukan dilandasi kemaksiatan, akan tapi mereka berjalan di atas muka bumi itu dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf, dan mereka menjaga diri mereka, menjaga kesucian diri mereka. Wat tawadhu, dan mereka berjalan di atas muka bumi itu dengan tawadhu, rendah diri, ya, tidak at-tafakhur, tidak membanggakan diri, akan tapi status mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai insan-insan yang tawadhu. Wa min madhahiri tawadhu'ihim wa sakinatihim, dan termasuk di antara bentuk atau dampak atau hal yang nampak dari ketawaduan mereka dan ketenangan mereka, annahum in wajahu fit tariqi ba'd ahli safahi wal jahli, bahwasannya apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang berperilaku kurang bagus atau kurang baik, fa innahum yukhatibunahum bikalamin sadidin. Tatkala mereka itu orang-orang beriman itu di jalan misalnya, di dalam sebuah tempat mereka bertemu dengan orang-orang yang kurang bagus perilakunya atau kurang bagus akhlaknya,
Ya, fa innahum yukhatibunahum bikalamin sadidin. Bahwasanya orang-orang beriman itu mengajak bicara orang-orang yang kurang bagus akhlaknya tersebut dengan kalimat yang baik. Ya, di sini sadid bukan syadid. Tapi kalau syadid itu dengan kalimat-kalimat yang keras. Akan tapi kalau sadid itu kalam salim, yaitu perkataan-perkataan yang selamat, perkataan-perkataan yang bagus. Bikalamin sadidin salimin minas safahi wal jahli. Ya, orang-orang beriman itu tatkala mereka diolok-olok oleh orang-orang yang kurang bagus akhlaknya, kurang baik perilakunya, kurang belajar atau belum belajar, apakah mereka membalas omongan tersebut dengan sebuah celaan, dengan sebuah ya perbuatan-perbuatan kurang bagus juga di balik? Tidak, akan tapi mereka tatkala bertemu dengan orang-orang tersebut, mereka mengungkapkan perkataannya dengan perkataan-perkataan yang bagus, perkataan-perkataan yang selamat dari sifat-sifat yang kurang baik. Wa hadza makna qauluhu azza wajal, dan inilah makna sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang kurang berilmu mengajak bicara mereka, mengolok-olok mereka, mereka hanya mengatakan qalu salama, yaitu mereka hanya mengatakan keselamatan atas kalian. Ai qaulan yaslamuna bihi minal ithmi wal lahu, yaitu sebuah perkataan yang menyelamatkan diri mereka dari dosa dan main-main. Ya, ini dia akhlak seorang mukmin. Tatkala karena manusia di muka bumi ini bermacam-macam. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu dari tanah. Ya, kita tahu bahwasanya tanah itu bermacam-macam. Oleh karenanya wajar tatkala banyak di antara manusia ini yang sifatnya bermacam-macam. Ya, ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa memaksakan manusia untuk akhlaknya baik semuanya. Pasti ada yang kurang baik, pasti ada yang baik, pasti ada yang sangat baik, pasti ada yang jelek, jelek sekali. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang muslim itu harus berakhlak yang baik. Termasuk di antara akhlak yang baik adalah tawadhu, yaitu kita merendahkan diri kepada siapa saja. Ya, merendahkan diri ini perkara yang penting. Tawadhu ini perkara yang penting terutama oleh seorang yang muslim. Baik tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam artian kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba dan menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita. Ataupun tawadhu di hadapan para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang utama juga. Kita harus tawadhu di hadapan mereka, rendah diri di hadapan mereka, ya, menunaikan hak mereka sebagai saudara kita, ya, tidak sombong, ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita sangat banyak, ya, kita dituntut untuk tawadhu, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ataupun para hambanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang belum bisa menyayangi yang kecil di antara kami. Walam yuwakir kabirona. Dan orang-orang yang belum bisa menghormati orang-orang yang kibar, orang-orang yang tua di antara kami. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingati bagi mereka yang belum bisa menghormati, belum bisa tawadhu di hadapan orang-orang yang lebih muda ataupun orang-orang yang lebih tua. Kemudian melanjutkan, wahum bihada qad jama'u li anfusihim salamata min aithratain, aithratur rijli wa aithratul lisan. Dan sungguh mereka dengan hal ini telah menggabungkan kepada mereka keselamatan dari dua unsur atau dua segi. Aithratur rijli yaitu keselamatan langkah mereka, wa aithratul lisan dan keselamatan lisan mereka. Qala Ibnul Qayyim, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, walamma kanatil athratu athratain, maka tatkala telah tergabungkan di dalam diri seorang hamba dari sisi ini, yaitu sisi langkah kaki mereka dan sisi lisannya, ja'at ihdahuma qarinatal ukhra, maka salah satu athratur rijli itu
merupakan qarinah dari ithratul lisan, artinya saling berkaitan antara keduanya. Fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu berjalan di atas muka bumi dengan tenang. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan tatkala orang-orang mengajak bicara mereka dengan perkataan yang kurang bagus, mereka mengucapkan dengan perkataan yang membalas dengan ucapan yang bagus. Ya, tidak membalas dengan kesetaraan, akan tapi membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Fawasafahum bil istiqamati fi lafadhatihim wa khutuwatihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan keistiqomahan dalam lisan mereka, yaitu bagusnya lisan mereka tatkala berucap, tatkala membalas omongan orang-orang, mereka membalas dengan perkataan yang bagus, perkataan yang mengandung doa, wa khutuwatihim, dan istiqomahan, kebagusan, kebaikan dalam langkah-langkah mereka. Fala yuqabilunal jahilina was-sufaha bimithli jahlihim wasafahihim. Mereka itu tidak membalas orang-orang yang kurang berilmu atau orang-orang yang dangkal atau orang-orang yang kurang bagus, bimithli jahlihim. Mereka tidak membalas sama dengan apa yang mereka berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa innama yu'ridu anhum, akan tapi sifat orang-orang beriman itu tatkala dihadapkan perkara seperti ini adalah berpaling. Wa innama yu'riduna anhum, akan tapi berpaling dari apa yang mereka berikan kepada kita. Wa yukhatibunahum bikalamin salimin min hadil afat. Mereka membalas omongan mereka dengan perkataan yang bagus, perkataan yang selamat dari hal-hal yang tidak baik. Fayadfa'unal isa'ata bil ihsan. Maka orang-orang beriman itu membalas perkataan atau perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut dengan kebaikan. Ya. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Apakah perkara yang baik itu, tidaklah perkara yang baik itu kecuali dibalas dengan perkara yang baik pula. Ya, terlebih dalam masalah ini agar tujuan dakwah kita, ya, karena kita bermuamalah itu kalau bisa kita sempatkan dengan berdakwah, dan termasuk di antara cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah itu dengan akhlak yang baik. Ya, kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tatkala awal sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghiasi di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akhlak yang baik. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijuluki Al-Amin sebelum beliau diutus. Bahkan tidak hanya itu, ya, orang-orang Mekah rata-rata tatkala mereka ingin menitipkan barang, tatkala mereka ingin safar misalnya, tatkala mereka ingin bepergian, maka mereka menitipkan barang mereka di Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak yang baik sebagai jalan, sebagai wasilah agar dakwah tersebut bisa diterima oleh orang-orang Makkah. Dari sini menunjukkan bahwasannya dakwah dengan akhlak, dakwah dengan adab, dakwah dengan perilaku yang baik itu merupakan suatu hal yang tidak bisa diremehkan. Ya, kita memang tidak semua di antara kita memiliki ilmu agama. Tidak semua di antara kita memiliki ilmu tentang bagaimana fikih, bagaimana tauhid. Akan tapi semua di antara kita bisa berdakwah. Dengan cara apa? Dengan cara berakhlak yang mulia, dengan cara berakhlak, beradab yang sesuai dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana akhlak tatkala kita bermuamalah dengan manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana akhlak dan muamalah kita kepada keluarga kita sendiri, tatkala berada di rumah, tatkala berada di tempat-tempat yang lainnya. Maka sebagai seorang mukmin harus bisa mempelajari, termasuk diantaranya adalah mempelajari sejarah beliau, ya, bagaimana membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak dan perilaku beliau yang dirangkum dalam sebuah kitab Syama'il Muhammadiyah. Maka ini merupakan sebuah kitab yang penting. Ya, kita bisa mempelajari bagaimana akhlak
dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang dibahas secara tuntas dalam pembahasan tersebut. Kemudian melanjutkan, kama qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Allah mengabarkan kepada kita tidaklah sama perkara kebaikan itu dengan perkara kejelekan. Ya, karena memang di mana-mana perkara-perkara yang baik itu tidak sama dengan perkara yang jelek. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, yaitu balaslah perbuatan yang jelek itu dengan perbuatan yang lebih bagus. Tatkala ada seorang, misalnya ada seorang yang mengganggu kita, mesti kita sebagai manusia mesti memiliki rasa, misalnya nggak mau atau nggak terima dikatakan atau diperilakui seperti itu. Akan tapi alangkah baiknya tatkala kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu membalas perbuatan-perbuatan yang kurang baik tersebut, idfa' billati hiya ahsan, yaitu membalas perbuatan-perbuatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Apabila terdapat permusuhan di antara dirimu dan di antara dia, yaitu antara engkau berdua, terdapat permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, maka anggaplah dia itu sebagai waliyun hamim, yaitu teman yang bagus. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Tidaklah mengucapkan hal tersebut kecuali orang-orang yang bersabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidaklah orang-orang yang melakukan hal seperti itu kecuali orang-orang yang memiliki perangai yang bagus. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwasanya tatkala kita itu diperilakui oleh orang-orang kurang bagus, maka alangkah baiknya kita hanya mendoakan saja. Kita doakan ya bahwasanya agar orang-orang tersebut mendapatkan pelajaran atau ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Fannasu, ini penting juga ini, fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa ta'amulatihim. Bahwasanya manusia itu mereka bertingkat-tingkat dalam akhlaknya, wa ta'amulatihim, dan sosiologinya atau interaksinya, tafawutan azimah, yaitu bertingkat-tingkat, tingkatan yang sangat berbeda. Wal wajibu 'alal muslim bihusni diyanatihi. Akan tapi yang terpenting dari seorang muslim itu untuk memperbagusi agamanya. Wa jamili akhlaqihi, dan memperbagusi akhlaknya. Ayat tasifa bima dzakarallahu, agar bersifat dengan sifat-sifat yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan min ibadir rahman fil ayatis sabiqah, dari ayat-ayat ibadur rahman, dari ayat-ayat yang sebelumnya. Fayuqabilul isa'ata bil ihsan, yaitu dengan cara membalas sebuah kejelekan itu dengan kebaikan. Yang pertama, wa tawadhu'u li ibadillah, yaitu kemudian dengan cara tawadhu di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mahmakanat akhlaqihim, bagaimanapun akhlak mereka, baik di hadapan mereka yang akhlaknya bagus ataupun di hadapan mereka yang akhlaknya kurang bagus, kita diperintahkan untuk tawadhu, untuk rendah diri. Ya. Apapun keadaannya, di depan kita siapa, maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah rendah diri, menundukkan ya diri kita di hadapan mereka. Kemudian yang terpenting lagi, yang terakhir, wa yambaghi qabla dzalika ayyasta'ina billahi fi umuri kulliha, dan dianjurkan sebelum itu semuanya ayyasta'ina billah, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyad'uhu ayyahdiyahu li ahsanil akhlaq, dan mengajak mereka, mendoakan orang-orang tersebut untuk agar memiliki akhlak yang mulia, wa yasrifa anhu sayyi'aha, dan agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kurang bagus, kama thabata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya, ini doa merupakan doa yang sangat penting ya, kalau bisa kita menghafalnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukilah aku ini kepada akhlak-akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengajak atau mengajak aku, menunjuki aku kepada akhlak-akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Dan ya Allah, palingkanlah akhlak-akhlak yang kurang bagus. La yasrifu sayyi'aha illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa memalingkan aku dari perbuatan-perbuatan yang kurang bagus kecuali hanya engkau. Ya, ini yang paling penting tatkala kita ingin berusaha menjadi akhlak yang baik, memiliki akhlak yang baik, bersifat dengan sifat ibadur rahman. Hal yang terpenting adalah kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini saja bisa disampaikan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada diskusi atau tanya jawab. Yang bisa Ana jawab, insya Allah Ana jawab. Yang nggak bisa, insya Allah Ana jadikan PR. Nah,